berkepanjangan antara Palestina dan Israel, negeri di Jazirah Arab itu menyimpan banyak destinasi, terutama wisata religi. Palestina adalah salah satu tempat suci bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Meskipun konflik sedang terjadi antara Palestina dan Israel, banyak wisatawan dari seluruh dunia masih tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat religi tersebut. Berikut sejumlah lokasi wisata religi yang ada di Palestina yang biasanya dikunjungi oleh para wisatawan. Kota Tua Yerusalem. Kota ini dianggap suci oleh 3 agama besar dan memiliki banyak situs bersejarah yang penuh makna. Di dalam Kota Tua, para wisatawan akan menemukan tempat-tempat seperti Masjid Al-Aqsa, sebuah tempat ibadah penting dalam agama Islam, dan gereja Makam Kudus yang diyakini sebagai tempat Yesus disalib dan dimakamkan dalam agama Kristen. Selain itu, tembok ratapan, tempat suci Yahudi yang melambangkan kehancuran bait suci, merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh umat Yahudi di kota ini. Bukit Palestina yang dikenal dengan sebutan Bukit Zaitun ini merupakan kawasan pegunungan yang berada di bagian timur dari kota Yerusalem. Bukit ini memiliki 3 puncak yang tersebar dari wilayah utara sampai dengan selatan. Diberi julukan sebagai Bukit Zaitun dilatar belakangi karena sebelumnya kawasan ini pernah menjadi pekarangan atau kebun zaitun. Seperti yang diketahui, buah zaitun dan buah tin merupakan suatu tanaman yang disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Buah tin dipercaya sebagai buah yang banyak memberikan manfaat bagi para umat muslim. Bahkan karena sangat istimewanya, sampai dimasukkan dalam bagian Al-Quran yaitu surat At-Tin yang di dalamnya menceritakan buah tin dan buah zaitun yang memberikan banyak manfaat. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa juga disebut dengan Baitul Maqdis atau Bait Suci Al-Haram As-Sarif yang berarti tanah suci yang mulia. Kompleks seluas 144.000 meter persegi yang berada di kota lama Yerusalem menjadi tempat yang disucikan oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam sudut pandang umat Muslim, Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj di tempat ini setelah sebelumnya dibawa dari Masjidil Haram di Mekah. Masjidil Aqsa juga menjadi kiblat umat Islam generasi awal hingga 17 bulan setelah hijrah sampai kemudian dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Sedangkan menurut kepercayaan Yahudi, tempat yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa juga dipercaya menjadi tempat berdirinya bait suci pada masa lalu. Berdasarkan sumber Yahudi, bait suci pertama dibangun oleh Sulaiman putra Daud pada tahun 957 sebelum Masehi dan dihancurkan Babilonia pada 586 sebelum Masehi. Bait suci kedua dibangun pada tahun 516 sebelum Masehi dan dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Umat Yahudi dan Kristen juga percaya bahwa peristiwa Ibrahim yang hendak menyembelih putranya Ishak juga dilakukan di tempat ini. Masjidil Aqsa juga memiliki kaitan erat dengan para nabi dan tokoh Bani Israel yang juga disucikan dan dihormati dalam ketiga agama. Bethlehem. Bethlehem adalah sebuah kota di tepi barat Palestina. Kota ini memiliki arti penting bagi umat Kristen karena dipercayai sebagai tempat kelahiran Yesus dari Nazaret. Di sini, wisatawan dapat mengunjungi gereja kelahiran, di mana gereja tersebut dibangun oleh Konstantin Agung pada tahun 330 Masehi. Di tengah Bethlehem, di atas sebuah gua yang di dalam bahasa Inggris disebut Holy Script, menurut tradisi Kristen merupakan tempat Yesus Kristus dilahirkan. Gereja Bethlehem merupakan gereja tertua di dunia. Dekat dengannya terletak sebuah gua lainnya, di mana konon Hieronymus, seorang bapak gereja, menghabiskan 30 tahun hidupnya
menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Di Bethlehem terdapat Universitas Bethlehem, sebuah lembaga pendidikan besar Katolik Roma yang didirikan di bawah arahan Vatikan. Kuburan Rahel yang penting dalam agama Yahudi juga terletak di pinggiran kota ini. Bethlehem juga merupakan tempat bagi komunitas Kristen Israel terbesar di Timur Tengah. Kota ini terletak di sekitar 10 km di sebelah selatan Yerusalem, dengan ketinggian sekitar 765 meter di atas permukaan laut. Kota raya Bethlehem juga mencakup kota kecil Beit Jala dan juga Beit Sahur. Wilayah Tepi Barat. Wilayah Tepi Barat dikenal juga dengan nama Yudea dan Samaria. Tempat ini adalah bagian dari wilayah Palestina di barat Sungai Yordan. Tepi Barat dan Jalur Gaza merupakan wilayah Palestina yang dideklarasikan pada tahun 1988. Tepi Barat juga menawarkan pengalaman religi yang memikat, salah satunya adalah Nablus. Kota Nablus terletak di antara pegunungan yang indah, dengan jalan-jalan berbatu yang sempit, pasar tradisional yang ramai, dan bangunan-bangunan bersejarah yang indah. Kota lama Nablus memberikan pengalaman yang sangat mengesankan. Ketika mengunjungi pasar tradisional, cobalah makanan lokal yang lezat yang dijual di sana. Anda pun dapat mengunjungi situs-situs bersejarah seperti Masjid An-Nasar dan Kastil Nazar. Di kota ini juga terdapat Masjid Agung yang bernama Masjid Agung Nablus. Masjid ini dikenal juga sebagai masjid tertua dan terbesar di kota Nablus, Palestina. Awalnya, bangunan ini dibuat sebagai gereja Bizantium, namun di era awal Islam, bangunan ini diubah menjadi sebuah masjid. Di lain sisi, masjid ini juga menyimpan sebuah cerita legenda Islam yang mengklaim bahwa Masjid Agung Nablus menjadi tempat di mana putra-putra Yakub menyerahkan bukti kematian putra kesayangan Yakub yang telah meninggal dunia. Nablus terkenal dengan gua-gua bawah tanahnya yang spektakuler. Gua-gua Sablous adalah jaringan gua-gua yang terletak di bawah kota lama Nablus. Pengunjung dapat menjelajahi gua-gua ini yang menampilkan stalaktit dan stalagmit yang indah serta saluran air yang mengalir. Gunung Tabor. Menurut tradisi kepercayaan Kristen,
Gunung Tabor adalah lokasi transfigurasi Kristus terjadi, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung, berubah wajah menjadi bersinar-sinar dan kelihatan berbicara dengan Musa dan Elia. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam di sekitar gunung ini dan mengunjungi gereja transfigurasi yang berada di puncak gunung. Di puncak gunung ini terdapat Basilika Transfigurasi serta biara Fransiskan. Sejak abad ketiga Masehi, di gunung ini telah berdiri 3 kapel yang dipersembahkan kepada Yesus Kristus, Musa, dan Elia. Di zaman Perang Salib, ketiga kapel ini disatukan menjadi sebuah basilika yang indah. Tembok-tembok maupun bangunan kokoh yang berdiri sampai sekarang di puncak ini berasal dari abad ke-12 hingga abad ke-13. Kita berada di akhir video ini. Please like dan subscribe. Jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi agar memberitahu upload video terbaru. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.